wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Rusmansyil dengan NIM 202128016. Saya Marminur Faiza Piranusa dengan NIM 2021-88322. Saya Lita Enda dengan NIM 2001-28366. Kami di sini akan mengerjakan tugas kelompok terkait mata kuliah Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir. Nah, isu yang kelompok kami ambil adalah pencemaran air laut. Pencemaran air laut terjadi ketika bahan-bahan berbahaya atau efek yang mungkin berbahaya terjadi di perairan air laut. Pencemaran laut terjadi akibat masuknya bahan-bahan kimia, partikel, limbah industri, dan pertanian. 80% pencemaran laut berasal dari daratan. Pencemaran air juga merupakan faktor yang berperan penting dengan membawa pestisida atau kotoran ke laut. Pencemaran air laut memiliki dampak yang merugikan pada kehidupan laut dan manusia. Pencemaran air limbah meningkatkan keterpaparan karang terhadap virus, bakteri, atau mikroorganisme penyebab penyakit lainnya, yang secara kolektif dikenal sebagai patogen. Ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air laut. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah, di mana menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan memastikan limbah industri maupun rumah tangga diolah dengan benar sebelum dibuang ke laut. Yang kedua ada pengendalian pencemaran industri, yang dimana mengatur industri secara ketat agar mereka mematuhi standar lingkungan yang ketat dan menerapkan teknologi bersih untuk mengurangi limbah dan emisi yang berbahaya. Ketiga, pengaturan transportasi laut, di mana mengurangi pencemaran dari kapal dengan mengimplementasikan peraturan yang ketat tentang pembuangan limbah dan minyak serta memastikan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih. Keempat, konservasi sumber daya laut, di mana memantau kegiatan penangkapan ikan dan membatasi praktik penangkapan yang merusak lingkungan, serta mempromosikan praktik tangkapan ikan yang bertanggung jawab. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat, di mana di sini meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya menjaga kebersihan laut dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan laut. Ada beberapa peraturan mengenai pencemaran air laut. Yang pertama ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut, di mana keputusan ini menetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran laut. Selain itu, untuk keputusan ini juga berguna bagi penentuan status mutu laut. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengadilan Pencemaran Perusakan Laut, di mana peraturan ini menetapkan perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran atau perusakan laut yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut atau rusaknya sumber daya laut. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013, di mana peraturan ini menetapkan sanksi bagi orang yang melakukan pembuangan limbah ke laut tanpa izin. Dan yang terakhir ada pencegahan pencemaran lingkungan maritim, di mana peraturan ini menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan pencemaran lingkungan maritim, termasuk pencemaran air laut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami bahas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나